Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Zona Psikologi. Sambil nunggu jalanan macet, saya mau bikin konten aja ya. Saya akan bahas tentang kecanduan anak terhadap gadget. Karena beberapa hari yang lalu ada orang tua datang ke rumah, yaitu anak yang usianya 7 tahun, tapi dia komunikasinya belum lancar, artikulasi kurang jelas, terus kosakata terbatas gitu ya. Nah, sebelum saya memaparkan apa sih itu gadget, kecanduan, dan cara mengatasinya, like, komen, dan subscribe terlebih dahulu di Zona Psikologi. Nah, saya akan menjelaskan dulu pertama itu apa sih gadget itu. Nah, gadget itu bukan handphone, karena kebanyakan orang mengira tuh kalau gadget tuh hanya handphone. Ternyata tidak. Gadget adalah sesuatu yang berlayar. Jadi semua yang berlayar itu bisa dibilang gadget. Nah, contohnya apa sih? Handphone itu udah jelas ya. Handphone, TV, terusnya laptop, notebook. Nah, itu gadget. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami kecanduan gadget itu seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, kita perhatikan ya Ibu-ibu ya. Ciri-cirinya adalah sehari itu lebih dari 2 jam penggunaan gadget. Terus setiap hari harus pegang gadget. Kalau misalnya gadgetnya diambil sama kita, itu si anak akan nangis, akan protes, tidak mau. Terus kalau misalnya ada kegiatan di luar rumah, atau misalnya arisan keluarga, atau misalnya ada acara nikahan, hajatan, bahkan ada acara keluarga gitu, acara yang di luar rumah, si anak itu tidak betah. Anak itu pengen cepat-cepat pulang karena ingin segera main gadget. Terus untuk aktivitas misalnya mandi, makan, itu tidak mau terlepas dari gadget. Karena saya sempat menangani kasus anak yang ketika mandi pun di dalam kamar mandi itu harus ada gadget. Jadi si gadget tuh, jadi si anak tuh mandi sambil nonton YouTube. Nah, terus dampaknya apa sih bagi anak yang mengalami kecanduan gadget? Itu yang pertama itu perkembangan otaknya menurun. Perkembangan otak menurun itu sangat bahaya ya. Terus radiasinya itu bisa merusak juga sistem saraf. Kita perhatikan warna layar di gadget itu berwarna apa. Coba kita matikan lampu, kita cek ya. Nah, warna cahaya yang muncul saat lampu dimatikan di gadget itu berwarna biru. Nah, itu warna biru itu yang merusak penglihatan mata. Biasanya diawali dengan matanya merah, lalu merah gatal, udah gatal, iritasi, dan sampai bentar ada ambulan dulu ya, saya matikan dulu. Sudah lewat ambulannya. Terus tadi itu penurunan otak. Nah, berwarna biru ya. Cahaya berwarna biru yang dikeluarkan oleh handphone itu, oleh HP itu, oleh gadget itu yang merusak penglihatan. Jadi ciri-cirinya itu anak, perhatikan, kalau anak sudah matanya merah itu hati-hati. Itu udah kelebihan menggunakan gadgetnya. Mata merah, terus gatal, iritasi, dan bisa juga mengalami kebutaan. Hati-hati sekali ya iritasinya, radiasinya, hati-hati. Terus bisa juga anak mengalami obesitas karena kan penggunaan gadget itu kan tidak memerlukan untuk gerak tubuh, dalam artian hanya tangan saja, menggunakan jari saja. Jadi aktivitasnya sangat terbatas yang sudah kecanduan itu ya. Terus lagi interaksi sosialnya itu terbatas karena kan penggunaan gadget tidak membutuhkan teman ya, hanya sendirian terus main gadget aja ya. Jadi interaksinya terbatas, dia hanya jadi main gadgetnya sendirian gitu ya.
Jadi interaksi dengan lingkungan sosial itu sangat terbatas. Jadi ketika nanti dia dewasa, dia akan mengalami hambatan ketika akan berinteraksi dengan orang yang baru dia kenal atau dengan lingkungan baru. Nah, sekarang cara mengatasinya gimana sih ketika kita menghadapi anak yang kecanduan dengan gadget? Nah, usia 3 tahun sebaiknya tidak diizinkan untuk menggunakan gadget sebaiknya. Tapi kalau misalnya sekarang kan kayak misalnya anak saya ya usia 2 tahun itu udah mengenal gadget karena kan bisa dengan kakek neneknya, jadi suka video call. Atau misalnya ketika kita lagi nonton berita ternyata anak nyamperin, atau misalnya lagi tidur dia bangun. Nah, nggak apa-apa, bukan berarti tidak sama sekali gitu ya, karena kan memang tidak dipungkiri memang sekarang itu zamannya teknologi ya. Itu boleh, sebaiknya ini masih sebaiknya tidak diberikan keleluasan untuk menggunakan gadget usia 3 tahun. Usia 4 tahun 1 hari sudah boleh, 1 tahun sehari itu maksimal 1 jam penggunaan gadget. Terus usia 5 tahun itu maksimal itu 2 jam dalam sehari, 2 jam penggunaan gadget. Nah, sekarang kan belajar online ya. Nah, itu tidak dihitung. Jadi 2 jam itu mainnya, tapi ketika dia belajar itu boleh tidak dihitung gitu. Nah, terus yang kedua adalah itu kita tidak memberikan akses sepenuhnya terhadap anak. Misalnya anak boleh dibelikan HP gadget gitu ya, tapi kita yang pegang kendali. Jadi ketika anak yang menggunakan kita baru berikan kepada anak. Selanjutnya adalah beri pembatasan area. Maksudnya adalah misalnya di kamar tidak boleh menggunakan gadget, terus ketika makan tidak boleh menggunakan gadget. Jadi ada area bebas gadget. Atau misalnya tentukan saja tempat yang boleh digunakan untuk bermain gadget, misalnya di ruang keluarga atau di ruang TV gitu. Selanjutnya adalah beri jadwal penggunaan gadget. Misalnya adalah kalau anak sudah makan baru boleh bermain gadget, atau misalnya ketika anak sudah belajar boleh menggunakan gadget. Terus nah ini yang paling penting, kita memberikan contoh yang baik terhadap anak kita ya, karena anak itu peniru ulung, artis dan aktor terbaik. Jadi sebaiknya orang tuanya juga ketika menggunakan gadget itu sebaiknya tidak di depan anak. Kalaupun misalnya sampai di depan anak itu jangan sering-sering, karena saya biasanya kalau pulang kerja itu saya tidak menyimpan handphone di dalam rumah, tapi di luar rumah. Tapi kalau misalnya anak sudah tidur baru saya keluar, simpennya di mobil atau di tempat sepatu lah yang di luar ya. Jadi sebaiknya orang tua juga memberikan contoh yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman pengen bahas masalah tentang apa yang berhubungan dengan anak atau apa yang berhubungan dengan psikologi saja, boleh komen di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akan kembali di pembahasan selanjutnya di Zona Psikologi, di channel Zona Psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.